saya kumpulkan selama 2 tahun ini betapa barbar, brutal dan biadabnya ya laboratorium komputer forensik khususnya di zaman rezim Joko Widodo. Nah, buku itulah yang membuktikan betapa rusaknya laboratorium forensik di kepolisian. Ini sepertinya yang lebih deskriptif dan spesifik itu dijelaskan oleh Bu Tifa. Oh, tapi nggak apa-apa. Loh, Bu Tifanya katanya udah datang. Oh, udah datang. So ya, seharusnya hari ini diadakan grand launchingnya di sebuah hotel di Kemang. Ya, tetapi karena alasan ada larangan, ya, lagi-lagi larangan, akhirnya dibatalkan dan hari ini diadakan di restoran Larazeta. Tempatnya di Tebet ini Bang ya? Iya, tapi itu nggak spesifik. Tebet atau Tebet Bang? Tebet. Oh, Tebet ya. Tebet itu nama negara. Jadi teman-teman ya, bukunya Jokowi's White Paper ini sudah masuk ke AK ya Bang. Nah, kertas-kertasnya itu katanya versi yang laks juga dan bisa untuk kado ulang tahun dan buku kenang-kenangan. Jadi isinya ya versi laks itu 500.000, versi biasanya itu 250.000, versi online-nya Google Books dan lainnya itu belum ya, itu belum diluncurkan. Nah, itulah 3 varian nanti, sehingga nanti ini saya mengusulkan ini kepada Bu Tifa ya, hasil royaltinya itu 25% untuk perjuangan kita, terutama isu ini. Ya kan? Saya boleh bilang apabila, Bang? Apabila ada tersangka. Nah, ada biaya untuk misalnya makan siang pengacara, meskipun pengacaranya pro bono, ya kan, tidak pernah kami bayar. Karena apa? Karena kami nggak punya uang. Nah, itu untuk perjuangan. Kalaupun nanti tidak sampai ke persidangan, ya misalnya SP3, nah 25% royalti itu akan kita pakai untuk perjuangan isu selanjutnya. Karena begini. Karena saya hampir final ya menulis juga, itu buku yang sudah saya tata selama 2 tahun. 2 tahun ini saya cari manipulasi, rekayasa laboratorium forensik Bareskrim Polri ya. Ini saya lakukan bukan karena saya benci sekali sama polisi. Sebaliknya, saya sayang sekali sama kepolisian. Karena kita yang membayar dengan keringat kita semua ya. Oleh karena itu saya kumpulkan selama 2 tahun ini betapa barbar, brutal dan biadabnya ya laboratorium komputer forensik khususnya di zaman rezim Joko Widodo. Siapa Kapolrinya? Tentu kalian tahu semua, Tito Karnavian ya kan, mantan Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian, Direktur Reskrimumnya Krisnamurti, dan Kepala Laboratorium Komputer Forensiknya Muhammad Nual Azhar, dan rekannya 1 orang lagi yaitu Christopher Harimanrianto. Ya, jadi buku itu menjadi buku sejarah
ya betapa pernah kita dipimpin oleh seorang Presiden Joko Widodo dan Kapolrinya adalah Tito Karnavian. Nah, buku itulah yang membuktikan betapa rusaknya laboratorium forensik di kepolisian. Oleh karena itu saya dengan menulis buku itu, saya ingin mengusulkan kepada Pak Prabowo Subianto untuk membuat kepolisian itu baik dan pro rakyat, ya, tidak ada manipulasi, maka buatlah badan sendiri atau lembaga sendiri seperti namanya lembaga forensik atau badan forensik, sehingga badan tersebut berada di luar struktur kepolisian, di luar struktur kepolisian, sehingga dia bisa netral, objektif, dan hasil-hasil atau simpulan forensiknya tidak bisa diatur atau didikte oleh siapapun. Ya. Nah, dari buku itu nanti ya hasilnya juga kita sisihkan untuk perjuangan-perjuangan kita berikutnya. Seperti saya berencana juga menulis buku tentang peristiwa KM 50. Peristiwa rekayasa kepolisian di kasus Vina Cirebon dan Kanjuruan, ya. Terima kasih ya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang menghadiri acara grand launching buku kami dengan judul Jokowi's White Paper. Jadi sebenarnya buku ini merupakan kompilasi yang seharusnya mungkin sebelumnya kalau memang kami menulis sendiri-sendiri, tetapi idenya dalam 1-2 bulan yang lalu akhirnya kami kompilasi agar tidak tercecer di beberapa buku. Jadi pemirsa dan Bapak Ibu sekalian, ya inilah persembahan kami ya untuk menanggapi apa yang menjadi temuan di Dirtipidum, apa yang menjadi pembuktian naratif dari podcast internal UGM ya oleh Bu Rektor UGM Ova Emilia. Kami di sini alumni kalian, alumni Gajah Mada asli, dan kami mempersembahkan ini sebagai bukti nyata kami bahwa kami dulu pernah dididik di Universitas Gajah Mada, dan ilmu itu ya kami gunakan sebaik-baiknya untuk Republik ini. Inilah bukti analisa kami, kajian ilmiah kami yang di dalamnya tentu tidak ada fitnah, tidak ada kebencian, apalagi kebohongan dan penghasutan. Buku ini mudah-mudahan menjadi kado terindah bagi bangsa ini dan menjadi catatan sejarah bahwa ada seorang presiden yang pernah memimpin kita 2 periode 10 tahun yang seharusnya menjadi kewajibannya menunjukkan ijazahnya yang telah dipakai sebagai presiden 2 periode, yang artinya ijazah tersebut seharusnya sudah menjadi milik rakyat, tetapi kenyataannya ijazah tersebut malah dipakai untuk mengkriminalkan 2 orang anak bangsa, Bambang Tri, Gus Nur, dan sekarang 12 orang terlapor, terancam terpidana akibat ijazah yang seharusnya sudah milik rakyat tersebut. Udah berapa menit, Bang? Jadi rekan-rekan setanah air dan Bapak Ibu sekalian, kami akan menerbitkan buku lagi. Karena memang sebagai peneliti dan pemikir, bukulah senjata utama kami yang paling bisa kami lakukan. Oleh karena itu Pak Joko Widodo jangan khawatir, akan muncul buku kedua dan buku ketiga. Ya, ini tidak akan berhenti di sini sampai Indonesia ini berubah dari gelap menuju terang. Maafkan Bapak Ibu sekalian, saya memang orang yang nggak pernah biasa orasi. Ini pun sudah saya hafal-hafal dari kemarin. Terima kasih Bang Repli, Pak Rismon, Pak Dr. Roy, sama Dr. Tipa. Ada backgroundnya. Itu. Saya selaku pribadi mengucapkan selamat
atas peluncuran buku putihnya Jokowi ini. Semoga jadi catatan bagian sejarah Indonesia. Walaupun hari ini masih polemik, banyak pihak yang tidak menginginkan ini terungkap karena takut dosanya juga terbongkar, tetapi ini menjadi catatan yang tidak mudah dihapus begitu saja dalam sejarah buat anak keturunan kita melihat fakta yang terjadi dalam periode ini, dalam bangsa ini, bagaimana kaca kadutnya melampiaskan syahwat, mempertahankan kekuasaan, tapi lupa dengan pondasi dasar dalam berbangsa bernegara. Saya selaku mantan Polri, hari ini sangat berduka dan sangat marah kepada Polri yang telah melakukan kebiadaban dengan melakukan hal yang katanya sudah minta maaf dan tidak sengaja. Memang tak, saya yakin anak-anak Brimob itu tak pula sengaja mau menabrak mati, tetapi ini ekses dari perintah yang tidak jelas, komando yang ngawur, dan kepemimpinan ayam sayur yang dipimpin oleh namanya Listio Sigit. Mungkin kesempatan bagus ini kita mulai gaungkan malam ini, bila perlu ganti Kapolri. Kami Polri ini sedih dan tahu percis merubah Polri itu semudah membalikkan tangan. Ganti aja Kapolrinya. Hari ini diganti kucing, besok pagi semua Polri jadi kucing. Besok lusa diganti dengan ayam, Polri semua jadi ayam. Tapi kalau hari ini Kapolrinya adalah Ternak Mulyono, selamanya akan jadi Ternak Mulyono. Maka itu mudah-mudahan ini satu momen yang bagus untuk kita bersuara menghadapi memiliki penegak hukum yang kembali ke kitahnya sebagai pelayan pelindung dan berada di barisan bersama-sama masyarakat. Selamat berjuang Dr. Roy Suryo, Dr. Rismond, dan Ibu Tifa. Semoga perjuangan ini tidak mengendor. Biasa itu ditantang, diambil kiri kanan untuk menciutkan nyali. Tapi saya paham Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini adalah petarung, pejuang, pantang mundur sampai dengan berhasil. Selamat, bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjuangan berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keras sekali Abang. Oi. Jangan bahasa Palembang, ya kan? Ah, ini ada teman kita nih yang biasanya kalau ngomong agak sopan, ya kan? Jenderal Sunarko. Ah. Ayo Jenderal. Kita kebetulan memang kita sahur satu-satu biar menghemat waktu dan semuanya dapat kesempatan ngomong. Silakan Jenderal. Oke. Kalau Abang makan ngapakan? Ya silakan. Respon juga apa-apa. Sana. Ya. Oke. Oke. Ada apa dengan cinta? Jadi sini. Nah, jadi Pak Maijen ya, kita mengucapkan belasungkawa sebesar-besarnya atas tragedi kemarin. Berpulang ya satu warga negara bernama Afan Kurniawan, usia masih 21 tahun, kelahiran 18 Juli, sama dengan kelahiran Roy Suryo. Kemudian barangkali kalau Jenderal mau mengucapkan belasungkawa dan kemudian melihat situasi itu silakan. Dan kemudian juga apa pesan dan kesan terhadap peluncuran buku Jokowi's White Paper ini. Silakan Pak Jenderal. Terima kasih Pak Repli atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama perlu saya sampaikan adalah ucapan turut berduka cita atau berbelasungkawa atas meninggalnya saudara kita pengemudi ojol yang
tidak tahu tertabrak atau ditabrak kendaraan taktisnya Brimob. Tapi kejadian itu sengaja atau tidak sengaja sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan. Kok bisa sampai terjadi seperti itu? Semoga almarhum mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah dan keluarganya tabah dan ikhlas melepas kepergian saudaranya ini. Semoga tidak ada lagi korban berikutnya. Kemudian berkaitan dengan launching buku Jokowi White Paper, saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada penulis RRT, Dr. Roy, Dr. Rismon, dan Dr. Tipa. Mungkin banyak masalah tentang Jokowi ditulis, ya. Tapi mungkin yang paling menonjol akhir ini adalah ijazah palsunya Jokowi. Saya pernah ngasih komentar berkaitan, saya yakin Jokowi tidak punya ijazah. Saya yakin. Dan saya tahu banyak atau ada kekuatan besar melindungi agar tidak terbongkar kepalsuan ijazahnya Jokowi ini. Ya, saya tahu itu. Saya pernah sampaikan waktu itu di belakang Citos, ada kekuatan besar yang melindungi. Karena kalau terbongkar ini, terbongkar kebusukan, kebiadaban kelompok yang mencetak dan melindungi Jokowi ini. Ini ada yang mencetak, ada yang melindungi, ada yang membuat. Ada yang mengetahui kalau Jokowi ini tidak punya ijazah sejak dari wali kota. Saya tahu. Ya. Oh, ini kekuatan ini saya bilang ada dari jenderal polisi, ada dari jenderal TNI, dan juga ada lagi cendekiawan lain. Karena itu dengan buku ini, walaupun belum bisa terbuka hari ini, saya yakin akan terbuka pada waktunya secepat mungkin. Kita bukan mau ngejar-ngejar ijazah Jokowi, tapi Jokowi dengan ijazah palsu ini telah merusak kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia ini carut marut, compang camping, dan memalukan di dunia internasional. Saya sebagai rakyat, bagian dari 280 jutaan rakyat Indonesia itu malu ditimpu oleh manusia busuk ini. Belum lain kasus lain, baru ijazah. Tapi awal mulanya kan ijazah palsu ini. Dari sini terjadilah yang namanya pembantaian kilometer 50, pembantaian pengunjuk rasa, kematian 800-an petugas KPPU, ya KPPU, kemudian KPPS, kemudian kematian penonton di Kanjuruhan yang tak diusut dengan benar. Awalnya adalah ijazah palsu ini. Karena itu dengan buku ini saya berharap memberikan informasi, meyakinkan rakyat kalau Jokowi ini memang bajingan yang telah menipu kita. Dengan kekuatan uangnya dia membayar manusia-manusia busuk untuk menutupin yang namanya buzzer atau influencer. Yang tahu ini Pak Repli lah. Sekali lagi harapan saya buku ini bisa memberikan informasi, bisa menambah keyakinan kita rakyat Indonesia yang telah ditipu oleh manusia Jokowi. Dan kemudian dia menurunkan kepada anak-anak dan menantunya. Hari ini saya kebetulan dari perwakilan Purnawirawan TNI yang baru kemarin tanggal 27 membuat surat kedua ke DPR, MPR, dan DPD tentang kita 8 poin yang kita usulkan kepada Prabowo. Mudah-mudahan kaitan itu juga, kalau salah satu di antara ada makjulkan Gibran. Dari sisi apapun, saya gak usah ngomong lagi, dari sisi apapun, di sisi administrasi, sisi hukum, di sisi mentalitas, di sisi karakter, dari sisi intelektual atau kompetensi, nggak cukup isi badannya si Gibran tuh, nggak pantas. Nggak pantas, nggak mungkin dia bisa memimpin bangsa ini dengan benar, nggak mungkin. Bukan saya mendahului keputusan Tuhan, tapi kita bisa lihat pelangak pelongoknya itu kan. Mau kita kasih, mau kita
Apakah anak cucu kita atau negara kita dipimpin orang dongok gini? Orang bilang orang muda pintar banyak, tapi ini udah muda dongok gitu, dan moralnya rusak, dan lain-lain. Mudah-mudahan di sini ada disinggung juga oleh ini Mas Roy, Rismond dan Bu Tipa. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, saya berharap buku ini bisa memberikan tambahan informasi, meyakinkan rakyat bahwa kita udah ditipu oleh manusia yang namanya Jokowi yang telah merusak kita habis-habisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.